Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka, apabila mereka memaksamu, ala an tusyrika bi, agar engkau menyekutukanku, ya, ma laisa laka bihi ilmun, yang kamu tidak tahu ilmunya, maksudnya tidak sesuai dengan ajaran agama, fala tuti'huma, jangan taati mereka. Jangan taati hatta orang tua sekalipun kalau dalam bab keyakinan, bab akidah. Utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana memperlakukan mereka di dunia? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau di dunia, perlakukan mereka dengan baik, dengan ma'ruf. Layani, santuni, tengoki, ya, kasih makan, kasih tempat tinggal, nggak apa-apa. Bab dunia, tapi dalam bab keyakinan, fala tuti'huma, jangan taati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda wa taba'a sabila wa nahaja nahja ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi al-masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Khasyi'in. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, menambah kebaikan kita dalam hidup dan menjadi pintu pembuka keberkahan kita semuanya, insyaallah ta'ala. Banyak cadangan ya? Dua doh. Ya, mungkin baterainya udah itu kali Bang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berjumpa dengannya dan di dunia hidup dalam sunnah-sunnah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala
insya Allah akan menjadi tema kita pada malam hari ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda ganteng di kota Mekah. Ya. Dan beliau orang tuanya kaya raya, terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Mus'ab bin Umair dikenal dengan anak yang pilih-pilih ya, berbusana trendy, branded, bermerek gitu. Pada zaman itu di antara sendal yang digunakan itu sendal made in Yaman. Karena sendal produk Yaman itu yang paling baik pada waktu itu. Minyak wangi yang dia kenakan, minyak wangi yang parfum ya, wanginya awet begitu. Apabila Mus'ab lewat di satu gang, ya dia berlalu, wanginya itu masih ada, menjadi penanda, oh tadi ada Mus'ab lewat di sini. Tapi ketika mendengar Rasulullah SAW, dia menyampaikan dakwah, dia masuk Islam. Mus'ab bin Umair, beliau memeluk Islam. Ibunya marah, ya, ibunya marah dan mengancam kepada Mus'ab, ibunya akan mogok makan sampai meninggal. Tapi kalau Mus'ab mau keluar lagi dari Islam, meninggalkan keyakinan Islam, ibunya bilang ibunya nggak akan menghentikan aksi mogok makannya. Kondisi ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan kepada Mus'ab untuk memilih, ya. Dan dia memilih Allah Subhanahu wa taala, memilih Islam. Maka dia mengatakan, ya ummi, wahai bunda, lau anna laki mi'atu nafsin, andai engkau memiliki 100 nyawa, kharajat minki nafsun, keluar itu nyawa satu persatu dari tubuhmu, ala an atruka hadzal amr, dengan permintaan supaya saya meninggalkan keyakinan ini, keyakinan Islam, ma taraktuhu abada, sampai kapanpun tidak akan aku penuhi. Ya, jangankan 1 nyawa, 100 nyawa keluar satu-satu dengan permintaan supaya keluar dari Islam, aku tidak akan meninggalkan Islam. Itu kata Mus'ab bin Umair. Dia lebih mengutamakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Kokoh kuat. Akhirnya ibunya nggak kuat juga, lapar juga mungkin mau makan itu ya, makan lagi dia. Dan Mus'ab tetap komitmen dan konsisten di dalam Islam. Maka ada ayat yang turun. Ada sebagian mengatakan ayat ini berkenaan dengan sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah, atau sahabat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka, apabila mereka memaksamu, ala an tusyrika bi, agar engkau menyekutukanku, ya, ma laisa laka bihi ilmun, yang kamu tidak tahu ilmunya, maksudnya tidak sesuai dengan ajaran agama, fala tuti'huma, jangan taati mereka, jangan taati hatta orang tua sekalipun kalau dalam bab keyakinan, bab akidah. Utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana memperlakukan mereka di dunia? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau di dunia, perlakukan mereka dengan baik, dengan ma'ruf, layani,
santuni, tengokin, ya, kasih makan, kasih tempat tinggal, nggak apa-apa. Bab dunia, tapi dalam bab keyakinan, fala tuti'huma, jangan taati. Wattabi sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Sahabat-sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan lain. Summa ilayya marji'ukum, kemudian tempat kembali kalian itu kepadaku, fa unabbi'ukum, nanti aku akan beritakan kepada kalian bima kuntum ta'lamun, apa yang telah dilakukan. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa yang lain berkenaan dengan seorang wanita namanya Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Zainab binti Jahsyin ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita terpandang Quraisy. Keturunannya baik-baik. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminangnya untuk dinikahkan dengan mantan anak angkatnya namanya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kamu menikahlah dengan Zaid bin Harisah. Kemudian Zainab binti Jahsyin dia mengatakan, fahal ana binakihi, apakah aku harus menikah dengan dia? Kata Rasulullah, iya. Kemudian kata Zainab binti Jahsyin, ma ana binakihi, aku tidak mau menikah dengannya. Zaid bin Harisah ini dulu mantan hamba sahaya, gitu ya. Kemudian dia dari, mungkin ya, wallahu a'lam bishawab, intinya Zainab nolak. Nah, karena Zainab nolak, turunlah ayat, jamaah sekalian. Surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu putusan, kamu harus nikah sama Zaid bin Harisah. Tidak pantas katanya kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, masih pilih-pilih. Subhanallah, ini pribadi banget jamaah sekalian. Kalau orang sini bilangnya privat, wilayah privat. Tapi itulah keputusan sudah dibuat oleh Allah, sudah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia sudah sesat senyata-nyatanya, dalam kesesatan yang nyata. Ketika ayat ini sampai turun, Rasul sampaikan kepada Zainab. Maka Abdullah bin Jahsyin, saudaranya Zainab, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Zainab juga mengatakan, kata Zainab binti Jahsyin, ana binakihi, aku siap menikah dengan Zaid bin Harisah, karena yang dituju adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mungkin sedikit ada tidak menerima tuh hati, itu jamaah saya. Ya, menikahlah, subhanallah. Meskipun nanti dalam rumah tangganya, ya, rumah tangganya tidak berjalan dengan baik, tapi dengan syariat itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membatalkan namanya tabani. Ya, tabani itu kalau sekarang bahasanya adopsi anak. Mengadopsi, ngurus anak orang boleh, enggak boleh.
Tapi kalau sampai dia dianggap bagian dari nasab, anak pribadi, anak nasab, dia mendapatkan waris. Maksudnya mendapatkan waris itu, wah, ini bagi anak angkat saya seperempat, setengah, tak bisa, karena tidak ada nasab. Salah satu syarat waris itu harus ada nasab, subutun nasab, nasabnya jelas, nyambung. Kemudian juga Nabi SAW disuruh menikah, nanti menikahi mantan istri anak angkatnya, karena orang Arab pada waktu itu berpahaman istri anak angkat mantan istri, ya, mantan istri anak angkat tidak boleh dinikahi oleh ayah angkat. Allah batalkan itu. Maka Allah menyuruh Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahsy setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Ketika menikah dengan Nabi, Nabi SAW itu pernah mengatakan demikian, jemaah sekalian. Awwalu kunna lihaqan bi awwalu kunna yadan. Kata Nabi kepada para istrinya, di antara kalian yang akan menyusulku dengan cepat adalah orang yang paling panjang tangannya. Kata Nabi, Rasul wafat, nanti siapa istrinya yang akan duluan wafat? Yang tangannya paling panjang. Para istrinya memahami, makanya diukur dulu tangannya. Coba katanya, siapa yang paling panjang tangannya? Nah, tapi ternyata yang duluan wafat Zainab binti Jahsy. Padahal tangannya lebih pendek dari yang lain. Kenapa? Karena ini maksud panjang tangan itu dermawan. Tadi kalau di Indonesia panjang tangan beda. Apa panjang tangan? Tukang nyolong. Ya, panjang tangan dalam bahasa Arab ngambil duit kasih sama orang. Kalau di kita ngambil punya orang masukin kantong. Nah, panjang tangan juga, cuman startnya dari mana, finishnya di mana. Ya, kalau dari depan dari orang untuk sendiri, nah di kita. Tapi maksudnya panjang tangan itu banyak ngasih. Zainab binti Jahsy termasuk istri Nabi yang senang ngasih, dan termasuk disebut dengan namanya Ummul Yatama, ibunya anak-anak yatim. Dan Rasul nggak punya keturunan dari beliau. Jadi Zainab binti Jahsy dia mengenyampingkan ego pribadi demi mencapai dan mengambil dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak orang di sini sekarang begitu, jemaah saya? Ya, berat. Justru sekarang kebalik. Kalau di Barat itu kan, di antara ajaran mereka itu humanisme, ya, humanis kemanusiaan. Dan di antara yang dipuja di sana itu apa? Cinta. Nah, bagi mereka cinta itu mengalahkan apapun, termasuk mengalahkan keyakinan agama. Maka bagi mereka, jamaah sekalian, nikah beda agama boleh-boleh saja. Kemarin kan ada yang nikah tuh anaknya Sule. Saya udah muslimah belum istrinya? Malam. Nah, datang nggak ke sana, Bu? Undangan. Nah, jamaah sekalian, kalau Islam, ya, betul kita punya rasa cinta, rasa sayang. Tapi jamaah sekalian tidak boleh melewati keyakinan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tankihu al-musyrikat. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik, perempuan musyrik. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang wanita hamba sahaya itu lebih baik daripada seorang kafir
meskipun dia menarik bagimu, glowing gitu loh ya, hamba sahaya hitam tapi dia beriman, itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wala tunkihul musyrikina, ya, dan jangan juga kalian menikahkan anak gadis kalian yang muslimah dengan pemuda yang kafir, musyrik. Wala abdun mu'minun, seorang hamba sahaya beriman, khairun min musyrikin, lebih baik daripada seorang pemuda yang musyrik, walau a'jabakum, meskipun dia mengagumkan, ganteng dan lain sebagainya. Ada batasan iman jamaah sekalian. Tidak mendewakan cinta. Cinta ya cinta, tetapi ada batasan iman di situ. Jangan sampai ini dilewati, karena ini adalah garis merah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam begitu. Tapi kalau orang sekuler, liberal, ya kalau udah cinta apa salahnya katanya. Nggak bisa jamaah sekalian, karena kita mengutamakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda namanya Julaibib. Ini berkulit hitam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya sama Rasulullah, "Ya Julaibib, tazawwajta?" Julaibib, udah menikah belum? Kata Julaibib, "Wanita mana yang menerima saya wahai Rasul?" Kata, "Saya ini berkulit hitam, mantan hamba sahaya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miskin," kata dia. Kata Nabi, "Pergilah ke rumah si fulan, bilang sama keluarganya, Rasul meminang putrinya untuk nikah sama anda." Pergilah Julaibib ke rumah yang ditunjukin sama Nabi. Ya, kemudian keluarlah Sohibul Bait, kata Julaibib, "Aku disuruh oleh Nabi untuk menikahi putrimu." Kata bapaknya, walinya, dia mengatakan, ya, enak aja loh, gitu kira-kira jemaah saya. Nggak bisa, kata bapaknya, nggak mau saya menikahkan putriku dengan kamu. Kata Julaibib, ya udah katanya, aku disuruh sama Nabi. Kemudian Julaibib pulang menghadap Rasul. Dialog itu kedengaran sama putrinya, sama anak gadis yang ada di rumah itu. Anak gadisnya bilang, "Ayah, apa?" Dia bilang, "Ngaku-ngaku disuruh Nabi untuk menikah denganmu." Kata anaknya apa? Ayah terima nggak? Kata ayahnya enggak. Apa kata gadisnya itu? "Segera susul kepada Nabi SAW. Jangan sampai kita ditegur sama Allah, turun ayat dari langit." Malah anaknya tuh yang luar biasa, ridho, ikhlas gitu ya. Disusul kepada Nabi SAW. Julaibib sudah menyampaikan, kata ayahnya, "Ya Rasulullah, saya mohon maaf, ya saya siap menikahkan Julaibib dengan putri saya." Senang Julaibib. Sahabat-sahabat yang lain pada nyumbang jemaah sekalian biaya pernikahan Julaibib. Saya kemarin baca di Twitter, ada orang bikin pesta pernikahan, dapat kado, dapat uang dari teman-temannya satu kabilah itu. Berapa dia dapat? Kadonya aja dapat 4,5 kilo emas. Ya, jadi hadiahnya itu dia dapat dari tetangga-tetangganya. Ada yang ngasih 100 gram, ada yang ngasih 50 gram, 200 gram. Dikumpulin 4,5 kilo. Masya Allah, ya. 4,5 kilo itu dari apa tuh istilahnya tuh? Ya, hadiah pernikahan gitu. Belum duitnya di Turki. Masya Allah, luar biasa kalau di sana. Ya, kalau nikahin anak di sana aja tuh. Gede itu, nanti dapat angpau. Nah, Julaibib ini dapat duit belanja. Ketika di pasar ada yang bilang, "Siapa yang mau berjihad di jalan Allah? Siapa yang mau berjihad di jalan Allah?" Dia lagi belanja alat-alat pernikahan, kemudian dia belanja untuk baju perang. Dia berangkat jihad. Kemudian setelah jihad selesai, Rasul nanya kepada kaum muslimin, "Mana Julaibib?" katanya. Kemudian dibilang, "Julaibib sudah syahid." "Mana barang-barang yang dia bawa?" "Ini barangnya, ini tombaknya, ini pedangnya, ini ininya." Kemudian Nabi panggil tuh si anak gadis yang akan jadi istrinya.
Dia bilang kepada wanita tersebut, sekarang Julaibib sudah disambut oleh para bidadari, sehingga calon istrinya itu cemburu kepada Julaibib yang keburu nikah sama bidadari di surga karena dia syahid di jalan Allah. Si wanita tersebut tadi, jamaah sekalian, dia mengutamakan ridho Allah Subhanahu wa taala daripada ridhonya manusia. Subhanallah.